Film diawali dengan suasana hutan yang sunyi, di mana terlihat beberapa orang bersama polisi sedang menyusuri pepohonan mencari orang yang hilang. Kamera kemudian bergerak menyoroti sebuah gua dengan lonceng besar di dalamnya. Terlihat juga dua ekor anjing pelacak nampak tersesat di dalam sana. Mereka pun lalu mulai meminum air dari genangan di dasar gua itu. Tak lama, seorang pria dari tim pencari menemukan kedua anjing tersebut. Namun, anjing-anjing itu hanya diam, membeku dan saling menatap satu sama lain tanpa suara. Pria ini akhirnya membawa mereka pulang dan memasukkannya ke kandang. Tetapi, anjing-anjing itu hanya terus menggeram tanpa bergerak sedikit pun. Suara geraman yang semakin mengeras membuat pria itu kembali ke kandang. Dan disinilah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan, di mana dua tubuh anjing itu mulai menyatu satu sama lain menjadi satu. Di sisi lain terlihat seorang bernama Tim, di mana ia terlihat sedang memandangi foto kenangannya bersama kekasihnya Millie. Millie kemudian datang menghampiri, dan di sini kita juga diperlihatkan mereka yang sedang mengadakan pesta perpisahan dengan teman-temannya, di mana Millie yang baru saja mendapat pekerjaan sebagai seorang guru di sebuah desa kecil, dan mereka akan segera pindah ke sana. Dari percakapan bersama teman-temannya, kita juga tahu kalau Millie dan Tim sudah lama tinggal bersama meski belum menikah. Millie dan Tim pun mengucapkan perpisahan itu kepada teman-teman mereka. Kemudian di tengah-tengah hal itu, Millie tiba-tiba melamar Tim, yang dimana tentu hal ini mengejutkan dan membuat Tim terpaku dan membeku. Malamnya, di kamar, Tim kembali meminta maaf karena reaksinya yang membeku. Millie menyuruh Tim untuk melupakan hal itu. Namun malam itu juga, ia mengungkapkan keraguannya bahwa hubungan mereka kini terasa semakin jauh. Tim pun mencoba memperbaiki suasana dengan mencium Millie. Namun, ketika suasana mulai memanas, Tim malah menghentikannya dan beralasan bahwa ia sedikit agak mabuk malam itu. Millie pun akhirnya kembali kesal, membalikkan badannya dan mencoba untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Millie kembali berbisik lirih, di mana ia berkata bahwa ia jauh lebih membutuhkan Tim daripada Tim membutuhkannya. Tim kemudian menatap kosong ke depan, dan di sana ia melihat dua sosok menyeramkan yang sedang berbaring di depan mereka. Sontak, ia pun terbangun dan menyadari kalau itu hanyalah mimpi buruk. Tim pun terbangun dan mulai berkemas di rumah baru mereka. Di tengah-tengah itu, Tim mencium bau aneh. Ia pun menanyakan hal itu kepada Millie. Namun, Millie mengaku tidak mencium apapun. Tim pun lalu mencari sumber bau tersebut, hingga ia melihat sebuah lampu gantung dan mulai membongkarnya. Ia kemudian menemukan banyak bangkai tikus mati di sana, di mana salah satunya bergerak yang membuat Tim terkejut. Tim pun kemudian segera membuang bangkai itu. Keesokan harinya, Millie pun memulai pekerjaannya. Pada saat istirahat, ia pun bertemu dengan Jimmy dan mereka pun mulai berkenalan dan berbincang satu sama lain. Di mana Jimmy kemudian menduga kalau mereka bertetangga dan menunjuk rumah kayu di sudut sebagai rumahnya. Malam harinya terlihat Tim yang fokus berlatih gitar untuk turnya yang akan mendatang. Millie kemudian datang dan mengajaknya untuk tidur bersama. Namun Tim menolak karena ia harus menguasai beberapa bagian lagu lagi. Pagi berikutnya sesuai janji mereka pun melakukan pendakian di sekitar sana. Namun sayangnya mereka berakhir di jalan buntu. Tim kemudian menemukan simbol lonceng di sekitar sana dan lalu mulai mengikutinya karena mengira hal itu adalah petunjuk. Mereka pun akhirnya tersesat, di mana saat itu hujan juga turun dengan sangat deras. Tim mencoba mengecek arah di ponselnya, tetapi ia malah berakhir terpeleset dan jatuh ke dalam lubang. Millie pun kemudian mencoba untuk menolong, tetapi mereka pun akhirnya terjatuh ke dalam gua itu bersama. Mereka pun mulai menjelajahi gua dan merasakan ada hal yang aneh di dalamnya. Namun, karena hujan di luar yang masih deras, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal sebentar di dalam gua. Millie kemudian mulai merasa sangat haus, namun air minum mereka hampir habis. Tim pun memberikannya kepada Millie, sementara ia memutuskan untuk meminum air dari genangan gua. Millie awalnya ragu dengan air di genangan itu, namun Tim meyakinkan Millie bahwa air itu aman.
minuman, dan akhirnya mereka berdua pun meminumnya. Mereka pun lalu berbagi cerita sambil merokok santai di dalam gua hingga akhirnya mereka tertidur di sana. Beberapa saat kemudian Tim terbangun dan merasakan gua itu seperti bernapas, di mana pernapasan itu selaras dengan embusan napasnya sendiri. Namun ia kemudian terbangun dan menyadari kalau itu hanyalah mimpi buruk. Mereka pun terbangun dan kemudian terkejut mendapati kaki mereka yang saling menempel. Namun mereka hanya mengira kalau itu hanyalah jamur. Tetapi saat dipaksa untuk lepas, kaki mereka pun terluka. Menyadari hari yang sudah pagi dan hujan yang juga sudah reda, mereka pun akhirnya berusaha keluar dari gua itu dan segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Millie mengajak Tim untuk pergi ke kota karena persediaan makanan mereka yang habis. Millie lalu sedikit menggoda Tim, memintanya untuk memijat punggungnya. Namun saat Tim memijat, ia merasakan hal yang sangat aneh, di mana tubuhnya seperti di luar kendali. Ia pun tanpa sengaja memijat Millie terlalu keras. Millie pun mengira kalau Tim sedang tidak sehat dan menyuruhnya untuk bersantai dan mandi, sementara ia akan pergi ke kota sendiri. Saat Millie pergi ke kota, Tim pun mulai mandi, tetapi ia kembali mengalami hal aneh, di mana tubuhnya bergerak tak terkendali, terlempar ke arah yang seolah-olah mengikuti arah Millie yang sedang menyetir, di mana seolah-olah tubuh mereka telah terkoneksi menjadi satu. Namun dengan kendali yang keras, Tim pun akhirnya berhasil menyadarkan dirinya. Khawatir dengan kondisinya, ia pun menemui psikiater. Tim pun menjelaskan kondisinya. Tim pun kemudian menolak bahwa ia memiliki kecemasan atau masalah mental yang pernah ia miliki sebelumnya, di mana psikiater lalu menjelaskan bahwa ini bisa jadi kecemasan yang menyebabkan pelumasan otot melambat dan memengaruhi sistem saraf pusatnya. Psikiater pun kemudian lalu memberikannya resep obat. Beberapa waktu kemudian, Tim mencari berita tentang pasangan yang hilang di sekitar sana, yang sempat disinggung oleh psikiater tadi. Millie kemudian menghampiri Tim dan menanyakan keadaannya dan kesiapannya untuk turnya besok. Tim pun meyakinkan bahwa ia baik-baik saja dan akan pergi untuk turnya besok. Millie kemudian mendekat dan melihat apa yang dicari Tim. Tim pun menjelaskan kalau ia sedang mencari informasi tentang beberapa orang yang hilang di sekitar sana baru-baru ini. Di tengah-tengah itu, seseorang mengetuk pintu rumah mereka, di mana itu adalah Jimmy. Millie pun kemudian memperkenalkan Jimmy kepada Tim dan mengajaknya untuk mengobrol santai di dalam. Saat mengobrol santai, Millie menceritakan tentang kejadiannya yang membawa mereka ke dalam sebuah gua yang sangat aneh. Pembicaraan itu kemudian sedikit memicu pertengkaran antara Millie dan Tim, yang dimana hal ini membuat Jimmy merasa tidak enak dan memutuskan untuk pergi. Setelah Jimmy pergi, mereka kembali berdebat, yang dimana berakhir dengan ciuman. Namun di tengah-tengah itu bibir mereka mulai melengket satu sama lain, yang dimana Millie kemudian mengira kalau Tim yang menggigit bibirnya, dan mereka pun akhirnya kembali bertengkar. Malam harinya ketika mereka tidur, Millie terbangun karena merasa rambutnya tertarik. Mengira itu tindihan Tim, ia pun membalikkan badan dan melihat sesuatu hal yang sangat aneh, di mana rambutnya masuk ke dalam mulut Tim. Tim pun lalu tersadar dan mulai menarik rambut Millie keluar. Keesokan paginya, Tim mulai bersiap untuk pergi ke kota untuk turnya. Namun, Millie kembali menyuruh Tim untuk beristirahat, mengingat kejadian kemarin. Tetapi Tim masih bersikeras dan Millie pun akhirnya mengantar Tim ke stasiun kereta. Setelah menurunkan Tim, Millie pun lalu pergi. Namun saat Millie menjauh, Tim merasakan hal yang sangat aneh, di mana seolah-olah jiwa dan raganya telah menyatu dengan Millie. Diliputi kecemasan dan kegelisahan yang tak tertahankan, Tim pun akhirnya berjalan terhuyung-huyung meninggalkan stasiun dan menuju ke tempat kerja Millie. Di sekolah, Millie sedang mengajar. Ia kemudian mendekati seorang murid yang masih menggambar saat yang lain istirahat. Millie pun melihat gambar yang aneh yang digambar anak itu. Dua anjing yang menyatu, mirip dengan adegan di awal film. Saat itu, ia juga melihat Tim datang. Millie pun segera mendekati Tim dan menyeretnya ke kamar mandi. Tim pun mulai mencium Millie, di mana akhirnya mereka pun mulai bercinta di dalam toilet itu.
Setelah selesai, mereka mendapati hal yang aneh, di mana alat kelamin mereka tersangkut satu sama lain. Kemudian, saat mencoba untuk melepaskan diri, mereka juga menyadari ada seorang murid di sana yang melihat kondisi mereka. Mereka pun kembali mencoba melepaskannya, hingga Millie terpaksa mendorong Tim, hingga akhirnya mereka pun terlepas. Kemudian Millie mendengar suara pintu terbuka dan menyuruh Tim untuk bersembunyi, di mana Jimmy dan murid tadi datang. Millie kemudian keluar dari toilet laki-laki itu dan beralasan kalau ia terdesak dan harus menggunakannya. Jimmy kemudian melihat darah yang mengalir di kaki Millie. Ia pun menyuruh muridnya untuk kembali ke kelas dan menyarankan Millie untuk menggunakan toilet staf lain kali. Sesampainya di rumah, mereka pun kembali bertengkar, yang dimana karena ulah Tim, Millie hampir dipecat, atau bahkan lebih buruk. Kesal, Millie pun meninggalkan Tim dan pergi ke rumah Jimmy. Jimmy pun menanyai Millie yang terlihat tidak baik. Lantas Millie pun mengungkapkan sedikit masalahnya dengan Tim. Jimmy lalu mengajaknya masuk dan mereka pun mulai saling mengobrol. Di sini juga terungkap bahwa Jimmy membeli rumah itu dan pindah bersama pasangannya yang telah lama meninggal. Dan kini ia pun tinggal sendirian. Jimmy kemudian juga berniat menunjukkan video pernikahannya. Namun saat itu Millie melihat Tim yang berada di sana juga. Millie pun akhirnya segera berdalih kalau ia harus kembali dan pergi. Millie pun berjalan pulang, di mana Tim pun menyusulnya dan mulai memegang tangannya untuk mencoba memperbaiki suasana. Malam harinya, Tim mengecek pesan dari teman-temannya yang tentu saja marah karena ia tidak datang untuk tur. Tim kemudian mengecek Millie yang dimana Millie sudah tertidur. Tim kemudian melanjutkan pencariannya tentang pasangan yang hilang di sekitar situ. Ia pun menemukan lokasi hilangnya orang itu yang sangat dekat dengan tempat mereka tinggal, di mana juga menemukan lonceng di foto pasangan itu yang sama dengan yang ia temukan di hutan beberapa waktu lalu. Di tengah-tengah itu, internetnya tiba-tiba menghilang, dan beberapa saat kemudian ia pun terkejut dengan suara Millie yang tiba-tiba menabrak pintu dan kemudian bergerak seolah-olah mengikuti pergerakan Tim. Tim pun lalu membuka pintunya dan langsung menangkap Millie. Namun Millie masih di luar kesadarannya, dan Tim pun menampar Millie untuk menyadarkannya. Mereka pun lalu membicarakan hal itu, di mana Millie berpendapat itu mungkin kejang biasa, tetapi Tim membantah. Millie kembali membalas kalau mungkin itu karena stres dan Tim tidak membantunya sama sekali. Tim kembali berpendapat bahwa sesuatu aneh terjadi pada mereka sejak di gua itu, sesuatu yang membuatnya bertingkah gila, dan sekarang hal itu juga berada di dalam diri Millie. Tim menyinggung pasangan hilang itu juga melewati jalur yang sama menuju gua, dan mungkin nasib yang sama akan menimpa mereka. Millie pun membantah bersikeras bahwa ia baik-baik saja. Tim kembali menyinggung soal kaki mereka yang pernah menyangkut bersama. Tetapi Millie bersikeras itu hanyalah karena jamur. Tim pun lalu ingin membuktikannya dan menyuruh Millie untuk menyentuh tangannya. Tetapi Millie menganggap Tim gila. Millie pun meninggalkannya dan menyuruh Tim untuk tidur di sofa malam itu. Dan mereka pun akhirnya tidur terpisah malam itu. Beberapa saat kemudian tubuh Tim mulai tertarik sendiri mendekati Millie. Ia pun kemudian terbangun dan tersadar dan mencoba untuk melawan serta menghentikan tubuhnya. Di sisi lain, tubuh Millie juga tertarik sendiri mendekati Tim, hingga akhirnya tubuh mereka pun saling tertarik mendekat dan tangan mereka pun mulai menyatu satu sama lain. Tim lalu menyuruh Millie untuk mengambil obat di lacinya. Millie pun berusaha untuk menggapai laci dan mengambil obat itu, di mana Tim lalu menyuruh Millie untuk menghabiskan obat itu dan mencoba dengan cara dihirup agar bereaksi lebih cepat. Mereka pun juga mencoba menarik tangan mereka agar terpisah, tetapi akhirnya pingsan karena overdosis dari obat itu. Keesokan paginya terlihat Millie yang telah mengikat Tim di kursi. Ia pun akan menggunakan las untuk memisahkan tangan mereka, di mana Millie juga memaksa Tim untuk meminum alkohol agar mengurangi rasa sakitnya. Dan lalu ia pun mulai memisahkan tangan mereka dengan las.
Setelah terpisah, mereka pun menjaga jarak. Millie kemudian mengajak Tim ke rumah sakit. Tetapi Tim membantah, mengatakan kalau dokter tidak akan bisa membantu. Namun setelah sedikit perdebatan, Tim pun akhirnya setuju. Namun, Millie kemudian menyadari kunci mobilnya yang tertinggal di rumah Jimmy. Ia pun kemudian segera pergi ke rumah Jimmy dan menyuruh Tim untuk dia menunggunya di sana. Millie pun tiba di rumah Jimmy yang dimana tidak ada siapapun di sana. Di mana di sini juga terlihat lonceng rumah Jimmy yang identik dengan lonceng yang ada di gua tempat mereka terjatuh. Di sisi lain, Tim kembali ke gua itu untuk mencari sesuatu dan ia pun mulai menyusuri gua itu. Millie pun memutuskan untuk masuk ke rumah Jimmy mencari kuncinya. Ia kemudian mendengar suara dan mendekati sumbernya. Ia pun melihat video pernikahan Jimmy dulu di sebuah chapel, di mana terlihat juga lambang-lambang aneh seperti dua manusia yang bergabung menjadi satu, di mana simbol yang sama juga dilihat Tim di dalam gua itu. Video kemudian menunjukkan Jimmy dan pasangannya dibawa ke gua yang sama, yang dimana tepat berada di bawah chapel itu. Mereka kemudian mulai melukai tangan satu sama lain dengan cincin berpisau, dan kemudian dibasahi dengan air gua itu. Jimmy kemudian tiba-tiba muncul di belakang Millie, mengatakan bahwa hal itu adalah anugerah terindah, di mana mereka akan menjadi satu dan tidak ada tembok penghalang yang menghalangi. Millie pun kemudian membantah, tetapi Jimmy berkata sudah tidak ada alternatif. Kembali ke gua, terlihat Tim yang terjatuh dan tersungkut karena makhluk aneh yang muncul menghampirinya. Di rumah Jimmy, Jimmy pun mulai memegang tangan Millie dan melukainya dengan cincin berpisau, di mana Millie pun kemudian langsung menampar Jimmy dan melarikan diri. Di gua, Tim berusaha melepaskan diri dan keluar dari sana. Dengan sekuat tenaga, ia pun berhasil keluar. Tim kemudian segera kembali ke rumah dan bertemu dengan Millie. Millie pun menyuruh Tim untuk menjaga jarak mereka. Tetapi tubuh mereka saling menarik mendekat satu sama lain dengan sendirinya. Mereka pun berusaha menahan tubuh masing-masing. Tim kemudian berkata bahwa ia tahu caranya. Dan ia pun kemudian berjalan mendekati Millie. Di sini Tim sedikit bercanda dan mengungkapkan cintanya kepada Millie. Sebelum akhirnya ia pun menyuruh Millie untuk menutup mata. Di mana Tim berencana untuk membunuh dirinya sendiri sebelum semuanya terlambat. Namun tentu saja Millie menyuruh Tim untuk tidak melakukannya. Hingga akhirnya Millie pun terjatuh pingsan karena pendarahan di tangannya. Dan Tim pun langsung menangkap Millie dan menyuruhnya untuk tetap sadar. Beberapa saat kemudian Millie pun tersadar, di mana Tim telah menghentikan pendarahan di tangan Millie dengan membiarkan tangan mereka menyatu satu sama lain. Tim pun kemudian memutar kaset favorit mereka saat pertama kali bertemu, di mana mereka kemudian mulai berdansa, melepaskan pakaian satu sama lain dan mulai bercinta dan mengikhlaskan diri untuk menyatu sepenuhnya. Dan beberapa hari kemudian rumah itu pun terlihat sudah ditinggali oleh orang lain dan film pun berakhir.